Dokter Nadia Laidrus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hei, Mas Ismet, apa kabar? Aduh. Nah, kalau dia kita begitu bagaimana? Bagaimana? Ya Apa udah, dilayani Abang. dia? Ya kan sebagai istri kan harus melayani. Ya udah. Yang begini, ada yang Terus, kemudian ya. ada yang berdiri begini ya 90 derajat, ada yang di bener nggak itu? Hai guys, excellencies, hadirin hadirat, apa kabar? Om Boy kali ini akan berbincang dengan seseorang yang sangat menginspirasi kita. Makanya kita sebut namanya Inspirasio. Ya, ini seorang dokter, influencer yang punya inisiatif begitu banyak dan bisa istilahnya memberikan hal-hal yang positif yang perlu kita ketahui. Kebetulan orangnya ini ya dokter ya, selain ngerti tentang kesehatan, artikulasinya bagus, good looking, dan pokoknya cakep deh ya. Kita tunggu aja, dia mau datang ya kan? Ya. Datang di ruang prakteknya Om Boy. Aduh. Masuk. Dokter Nadia Laidrus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tafadhol, silakan duduk. Siap, terima kasih Aduh, Om pengennya Boy. ini kita mau salaman yang akrab ya kan, tapi kan dalam situasi kita ini harus disiplin Menjaga. protokol kesehatan, Betul. jaga jarak, pakai masker, cuci tangan segala macam. Om punya banyak wastafel ini, ya kan? Silakan nanti dok kalau mau cuci di sana, cuci di sono, di sini, ya kan? Siap, Kalau Om. perlu di sini juga disiapin, disiapin semuanya lah ya, disiplin lah ya. Apa kabar dokter Nadia? Alhamdulillah baik. Om Boy apa kabar nih? Alhamdulillah, ini kita apa namanya senang lah ketemuan dokter Nadia, jadi kita pengen tahu. Banyak yang bertanya-tanya itu siapa sih dokter Nadia ini kok lagi viral nih. Tapi lebih enak ini gak apa-apa Iya. kan? Dok ya? Ya, kita jarak. Wah, jaga jarak. Wow, udah 2 jauh, meter. 2 meter Gila. gitu. Aduh. Sendirian nih ya? Sendirian ya Om? Aduh. Emang masih single? Enggak, udah punya anak kan? Oh, iya, udah punya anak? Udah. Berapa anaknya? Satu. Satu ya? Oh, cowok cewek? Cewek. Cewek ya? Mm. Oh, ya ini makanya Om ngundang sini itu bukan karena situ single. Om juga pura-pura aja, pura-pura nggak tahu. Dia sudah menikah, anaknya satu. Tapi yang menarik dari Dokter Nadia ini adalah kenapa Om undang di sini, karena beliau ini adalah seorang dokter yang rajin ya melakukan fungsinya untuk menjadi influencer, bikin konten-konten kreatif yang menarik ya, di-upload di media sosial ya kan. Followersnya berapa miliar tuh? Waduh. Ya? Belum aja. Baru berapa ya? 100. Kok jadi 160 ribuan lah Om. Lumayan. Oh, maksudnya followernya baru ini aja, kru ini aja followernya. Lumayan, alhamdulillah. Saya ini. juga follow loh. Oh, terima kasih. Nah, jadi gimana hari-hari ini selama masa pandemi buka praktek nggak? Jadi emang kemarin tuh saya sempat praktek nih awal-awal tahun kemarin. Kalau Om buka praktek Buka terus praktek, nih. iya. Prakteknya Om ini. Prakteknya untuk Ruang praktek Om Boy. untuk bikin konten. Untuk bikin konten. Ya, gimana dok? Iya, kemarin sempat praktek. Terakhir sih itu karena pandemi waktu itu masih kasusnya masih awal-awal ya, masih tinggi. Sebenarnya sampai sekarang masih tinggi sih. Terus nah cuman waktu itu kan memang kita awal-awalnya kita tahu ketersediaan APD juga masih belum maksimal. Nah waktu itu kondisinya saya lagi hamil tuh Om, kayak gitu. Terus habis itu yang dari pihak keluarga, suami juga sama pihak rumah sakitnya kayak minta ya udahlah istirahat dulu aja karena kasus kalau misalnya lagi hamil terus kena COVID terpapar itu
memang masih ada yang bilang bahwa bisa gejalanya makin berat. Makanya kalau ibu hamil disaranin untuk istirahat aja dulu di rumah gitu. Oh, jadi betul-betul begitu saat hamil di masa pandemi itu nggak kemana-mana ya, di rumah aja ya? Iya, terakhir sempat praktek habis itu udah sampai sekarang belum praktek lagi karena bayinya juga masih 6 bulan kan, masih kecil. Oh iya, Iya. si kecil tuh lahir berarti di masa pandemi. Di masa pandemi. Namanya boleh tahu nggak? Nggak ada nama-nama yang terkait sama pandemi kan? Nggak ada. Siti pandemi gitu Siti kan? pandemi. Sekarang udah umur berapa usianya? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Lucu-lucunya Masih tuh. lucunya ya. Lagi lucu-lucunya tuh. Nah ini yang juga orang pengen tahu, Dokter Nadia, gimana sih idenya awal mula kok tiba-tiba muncul apa namanya tampil bikin konten di medsos segala rupa dengan macam-macam acaranya itu. Sempat Intip itu ada kemesraan yang luar biasa itu dengan anak dengan suami gitu kan ya. Ya kan itu tunjukin ke yang di rumah. Oh, Ma, gitu. kayak gini loh. Harusnya gini. Gini loh. Kita kok nggak bisa sih kayak gitu. Gimana, Dok? Jadi memang aku memang orangnya suka juga konten ya Om. Jadi emang suka lah, maksudnya kita bisa explore kreativitas kita tuh di media sosial gitu. Nah selain aku juga share tentang ya misalnya tutorial make up atau skincare dan lain-lain, aku memang di situ juga konten tentang kesehatan kayak gitu. Jadi supaya ya orang-orang yang nonton nggak bosen, tapi pesan apa yang aku pengen sampein itu juga nyampe melalui media sosial gitu. Kontenan termasuk konten kecantikan, perawatan kecantikan. Iya, aku kadang juga, kadang kan masuk untuk cowok nggak? Untuk Om Boy juga perlu nih? ada loh, perawatan tapi kecantikan? belum rilis, nanti Om Boy nonton deh. Jadi kemarin kan Apa aku itu? juga kan apa kalau bikin konten skincare tentang cewek terus nih. Iya, iya, Nah, iya. kemarin terakhir ini aku bikin buat cowok, dan aku praktekin ke suamiku nih. Jadi biar cowok tuh tahu kok cowok tuh juga harus pakai skincare. Oh gitu. Iya Jadi dong. modelnya suaminya sendiri? Model ya. Itu Mas apa ya? Mas Ismet ya? Mas Ismet. Mas Ismet ya mau aja itu. Harus mau. Harus mau loh. Sayang istri ya kan? Sayang istri. Nah, terus apa namanya? Jadi awal kisahnya seperti apa kok bisa akhirnya mau jadi apa istilahnya? Mau Influencer. jadi influencer, YouTuber dan seterusnya. Jadi memang gini sih Om, aku ngelihat waktu aku koas. Waktu kuliah dulu dong Iya, ya? kuliah, benar. Di mana kuliahnya? Di Jogja. Di Jogja, Aku di Jogja, di Jogja, di Oh kota di Jogja. Universitas Muhammadiyah Jogja. UMY ya? UMY. Oh, iya, oke. Nah, aku sempat koas kan. Nah, jadi kalau koas itu memang kita ada program untuk promosi kesehatan lah waktu itu. Nah, itu aku memang ngelihat itu ya ribet gitu ya Om ya. Jadi kita harus datang ke suatu desa, kita harus izin Pak RT, kita harus bawa LCD sendiri, kumpulin warga dan gak semuanya dateng gitu. Dan udah gitu kita jelasin gak ada yang dengerin gitu. So boring ya kan. Ya, terus dan padahal kita menyampaikan pesan yang penting di situ sebenarnya. Nah, waktu itu udah awal-awal ada Instagram ya, sosial media. Itu aku ngerasa ini sebenarnya wadah yang pas juga loh buat kita sebagai ya sebenarnya siapapun ya kalau saya mungkin sebagai tenaga kesehatan gitu bisa menyampaikan pesan apa sih sebenarnya tentang kesehatan yang pengen aku sampein. Kita bisa kemas jadi sesuatu yang menarik di media sosial kayak gitu. Makanya akhirnya dapat feedback yang baik dari masyarakat. Akhirnya ya udah aku konsen di situ, aku seneng aja gitu. Nah, Dok, tema-tema yang Anda sampaikan apa sebenarnya pilihannya? Nah, aku paling sering itu meluruskan mitos dan fakta sih. Meluruskan Mitos dan fakta. Wah, ini menarik guys. Meluruskan. Iya. Ini terkait apa? Berkaitan dengan apa ini? Iya tentang kesehatan. Jadi jadi sebenarnya itu ada loh di semua negara Om. Jadi mitos fakta kesehatan itu di semua negara ada. Ya di Indonesia ini termasuk yang unik-unik juga sih. Iya. Mitosnya aneh-aneh banget. Nah ini kadang ya kalau misalnya mitos itu tidak terlalu membahayakan gitu ya, maksudnya mitos-mitos kesehatan yang nggak membahayakan sih masih nggak apa-apa lah. Tapi kadang kalau yang membahayakan gitu, maksudnya yang dia benar-benar ditentang oleh dokter gitu, sebaiknya aku kasih tahu bahwa kalau misalnya kalian tuh misalnya mengalami kayak gini, mitosnya kayak gini, jangan lagi loh kayak gitu. Oh, jadi ada mitos yang memang sejalan dengan protokol atau buku-buku di medis ya, aturan di medis, tapi ada juga mitos-mitos yang bertentangan ya, yang malah membahayakan ya. Malah membahayakan, maksudnya ya sebenarnya jangan dilakuin sih kayak gitu. Misalnya gini,
misalnya luka bakar itu dikasih odol gitu ya Om ya. Nah itu kan banyak banget ya mitos kayak gitu. Padahal sebenarnya luka bakar itu kan termasuk salah satu kasus emergensi. Iya. Ya jadi apalagi kalau bidang yang kena itu luas gitu. Jadi itu kalau dikasih odol, sedangkan odol itu atau pasta gigi ya, itu kan dia kan punya zat iritatif gitu. Kalau misalnya dia tuh kena luka, nanti yang ada dia justru semakin infeksi karena dia diset untuk membersihkan gigi gitu, bukan ngobatin luka bakar gitu kan. Iya. Ya jadi makanya kalau misalnya seseorang itu kena luka bakar, itu yang boleh dilakuin di rumah itu justru dikasih air mengalir selama 15 menit, jangan dikasih odol gitu. Oh, justru itu keliru ya? Keliru kayak gitu. Waduh, kalau odol itu Om selalu ingat urusannya cara mencetnya. Cara mencetnya. Cara mencetnya tuh yang benar tuh di dekat lehernya apa di pantatnya itu loh. Ya kan Dok? Kalau Kadang-kadang kita berantem di rumah gara-gara itu. Ya kan? Rumah tangga itu katanya ribut tuh gara-gara odol. mencet odol ya. Ya, istri mencetnya Dari bawah. Dari bawah. Kita di depan di belakang. Ya, kok pencet ini sih? Ya kan? Terus tutupnya suka hilang ya. Tutupnya hilang. Taruh di mana sih, Bang? Enggak tahu kan, lupa gitu kan. Mentang-mentang kita udah sepuh dia nggak lupa lagi. Ngomong sebelum kita lanjutkan soal mitos dan fakta tentang soal kesehatan tadi. Suami di mana sih? Suami lagi di mana sekarang? Ada. Ya, panggil aja Pak Om. Mas Ismet, apa kabar? Waduh, ini guys. Aduh, Mas Ismet. Mau Mas Ismet, silakan duduk. Ini kayak buka masker. Iya, boleh. Berjarak nih. Jauh-jauh. Ini. Oh, ini harusnya nggak usah berjarak ya. Iya, harusnya nggak usah berjarak. Tapi karena tuntutan skenario-nya, nggak ada kameranya supaya gampang. Iya. Guys, ini Mas Ismet. Mas Ismet Alatas. Ya kan, sama-sama ini jamaah, ini Syarifah. Ini suaminya, yang selama ini kan mungkin orang banyak ganjen sama beliau ini. Punya suami, udah punya anak. Apa kabar Mas Ismet? Alhamdulillah. Dari mana tadi ini? Nganterin istri juga. Loh, tadi itu sebenarnya ada di luar. Ya Allah, kok nggak bilang-bilang sih? Bilangnya kita sih terbuka, kita ngomongan bareng, gitu kan asik. Nah, iya. Jadi tadi Nyonya udah cerita tentang kenapa kok jadi influencer, kemudian mengupload di medsos yang banyak followersnya sudah sekian ratus miliar. Amin. Ya, lu ada sendiri kan juga kan ya? Ada sendiri gimana? Hah? Ketularan. Karena pas ada saya jadi saya nambah follower. Lumayan lah, ya. Kayaknya ada seumuran sama gue. Ya, mitos-mitos ya. Kan Ismet, umurnya nggak jauh-jauh kayaknya gue. Walaupun istrinya puluhan tahun, nggak jauh. Muda lah jiwa. Tapi jiwa muda. Nah, kita ada mitos apa lagi waktu kecil ya dulu ya? Basic itu tuh kadang Apa aja? Legend itu kayak masuk angin. masuk angin terus dikerok. Dikerok. Iya, dikerok tuh itu juga tuh. Kenapa dok? Apa? Dikerok kan biasanya kan sebelum kerokan tuh tanya dulu. Koinnya apa? Nah, kalau koinnya pakai uang yang misalnya uang sekarang yang gopean 500 perak gitu, yang apa silver tuh ya. Itu katanya keras. Sakit ya? Saya pernah anginnya. Iya, kemarin tuh tahun baru, mertua juga gitu, minta dikerok aja masuk angin, pakai apa? Kalau uang 50, enggak, ini keras, bikin malah sakit. Apa? Dia mintanya uang cepean, uang 100 perak koin yang ceper itu loh. Yang zaman dulu. Atau uang VOC yang dari tembaga, yang kuno yang tipis itu katanya juga enak katanya. Tapi di luar soal alatnya ya, ini kerokan tuh bikin angin tuh masuk angin bahasa Inggrisnya apa sih masuk angin ya? Enterwin. Masuk angin. Enterwin itu terus kemudian keluar, apa benar nggak dok? Jadi ini aku kadang seneng juga sih denger pasien-pasienku kalau misalnya cerita aneh-aneh kayak termasuk masuk angin. Masuk angin ini cuman ada di Indonesia loh, hebatnya. Di Indonesia ya? Indonesia, karena itu sebenarnya ya istilah yang dibikin oleh orang-orang Indonesia gitu. Terus kalau misalnya pun aku tanya nih 10 orang gitu,
definisi masuk angin ini pasti beda semua gitu. Masuk angin yang sebenarnya yang dipahamin itu beda-beda gitu. Iya. Ya kan? Nah, karena masuk di dalam istilah medis tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya ada orang cerita saya masuk angin, pasti aku tanya, emang gejalanya apa yang dirasain? Nanti misalnya si A bilang saya mual muntah, si B bilang saya pegel-pegel, si C bilang soalnya saya demam. Jadi beda-beda gitu masuk angin itu. Nah, kalau misalnya obatnya sih yang bener ya kita kasih sesuai sama gejalanya ya. Kalau mual muntah ya kita kasih obat mual muntah. Kalau kerokan itu sebenarnya juga dia bukan sebenarnya dia juga nggak bagus sih, karena kan warna merah yang dihasilkan itu karena adanya pecahnya pembuluh darah kapiler kayak gitu. Jadi pembuluh darah kapiler itu pembuluh. Ya pasti Smet, kita maunya cari yang merah-merah itu kan. Iya. Malah kalau misalnya ini di keroknya misalnya kurang kenceng atau apa, itu minta kencang. Nggak keluar merahnya. Nah, kurang. Kalau keluar merahnya artinya anginnya keluar. Makin hitam merahnya, makin kenceng anginnya keluar tuh berarti. Iya. Bagus. Pasti masuk angin. Pasti masuk angin. Pasti masuk angin. Kalau diginiin nggak ada keluar merahnya berarti lu nggak apa-apa. Lu manja aja minta dikerok pura-pura gitu, modus kan gitu kan ya. Iya. Jadi, kan apa? Ya benar. Jadi memang kalau misalnya tadi yang warna merah itu karena pembuluh darah kita tuh kan banyak ya. Nah, salah satunya yang paling luar dan paling kecil-kecil itu namanya pembuluh darah kapiler. Nah, itu kalau misalnya kita gesek-gesek itu tadi pakai koin, itu yang ada warna merah tadi karena itu adalah pecahnya pembuluh darah kapiler kita yang paling kecil itu. Kayak pecah gitu. malah justru. Iya. Nah, kan sehingga jadi pori-porinya membuka. Nah, itu justru bisa membuat tadi kalau misalnya ada bakteri masuk itu justru bisa and so on gitu. Jadi sebenarnya emang kan ada memang kerokan yang dia tuh pakai bawang putih ya. Nah, kalau pasti pakai bawang putih dan dia nggak mencari warna merah itu malah masih nggak apa-apa karena kan cuma cari hangatnya doang kayak gitu. Ya. Sebenarnya apa? Tapi sebenarnya masuk angin tuh apa sih secara medis ada nggak sih nggak istilah ada, itu? Nggak ada. Ya? Makanya tadi saya di buku primbon kesehatan nggak ada itu. Hah? Dia cuma di Indonesia doang gitu. Masuk angin istilahnya lucu banget masuk angin. Iya. Jadi itu sebenarnya masuk angin itu istilah. Sebenarnya mereka itu ngapain sebenarnya? Macam-macam ya? Macam-macam. Jadi setiap orang tuh punya apa ya istilah yang beda-beda soal masuk angin. Keluhan gitu. itu terus disimpulkan itu masuk angin. Iya, kadang orang pegel-pegel aja dibilang aduh aku masuk angin. Pegel-pegel masuk angin. Iya, demam masuk angin. Demam masuk angin. Gelegean masuk angin. Gitu kan. Maaf. Misalnya ada nyeri ulu hati, dia sebut masuk angin. Padahal tuh beda semua. Iya, itu beda semua. Ini karena itu serang aja. Apa? Misua ini suka masuk angin juga nggak? Iya, suka minta dikerokin juga. Nah, kalau dia minta begitu bagaimana? Ya udah, ya kan sebagai istri kan harus melayani. Ya udah. Anda laksanakan juga. Enggak, bercanda. Ada dijelasin ya. Ya kerokan yang lain lah, Om, ya kan. Yang lain sih. Kerokan yang lain. 17 tahun ke atas. Nah, ini maaf nih ya, ada cerita ini bener apa mitos atau fakta beneran bahwa kalau maaf di negara-negara Timur Tengah, negeri Arab, di Jazirah sana, kan banyak kan makan kambing. Tapi justru kolesterolnya nggak banyak orang-orang Arab yang kena terserang kolesterol. Atau ada bilang ada penawarnya kolesterol itu. Penawarnya macam-macam lah. Ada. Bener gak itu sih penawar-penawar kolesterol itu bawang putih ya? Kalau dulu sendiri aku malah pernah neliti itu teh hijau. Teh hijau, bener-bener teh hijau. Oh, green tea teh hijau, ya. Itu memang, iya, jadi waktu itu malah aku ambil daun tehnya tuh dari Bogor. Nah, itu memang dia tuh terbukti bisa menurunkan kolesterol. Memang ada beberapa herbal yang dia bisa menurunkan kolesterol, tapi jangan juga terus jadi kolesterolnya ini ya, jangan terus juga kita makan kolesterolnya jadi seenaknya. Jadi sekali lagi ada herbal khususnya daun teh hijau yang bisa menurunkan kolesterol. Iya. Proven asal ya? rutin aja approve waktu itu aku penelitian itu gitu. Iya. Asal rutin. Iya, dia juga waktu itu misalnya setiap pagi. Jadi nggak ngomong merek ini, teh hijau. Tapi kalau mau yang di endorse boleh aja. Teh hijau ya. Iya gitu. Mau ngambil spesialis nggak? Ngambil spesialis? Insya Allah. Mau apa spesialisnya? Belum tahu sih, tapi kalau aku sendiri aku punya passion di kecantikan sih. Oh, di kecantikan tuh bahasa medisnya apa? Di apa namanya? Kosmetik ya? Ya apa namanya? Plastik.
Enggak sih, Apa, kalau bedah plastik itu emang ada, kulit maksudnya SPKK itu juga ada, macam-macam. Kita juga sekarang ada yang cuman S2-nya untuk ambil anti aging dan lain-lain. Pokoknya sekarang banyak sih. Anda mau ngambil yang apa? Anti aging itu? Belum tahu nih, Belum tahu ya? tergantung nanti rezekinya di mana. Doain aja Om. Iya. Pas kayak orang Pikir iya, ini nggak make upan nih kayaknya, atau hanya make up tipis saja dah sudah kayak gini cantiknya ya kan? Beruntung lah Ismet dapat cantik ya kan? Bukan berarti yang Om di rumah nggak cantik loh ya. Cuman kan ya. Iya lah, udah hantu terus kan. Waduh, kadang juga aku dari misalnya yang lihat Ismet atau dari misalnya ngelihat siapa. Kamu ngomong Ismet kok Ismet Ismet itu kadang-kadang gitu loh kan. Ini Ismet. Kenapa Ismet? Ya maksudnya tadi dari misalnya tiba-tiba dia bereaksi terhadap suatu kejadian gitu. Terus atau dari misalnya ART di rumah gitu, dia bereaksi terhadap suatu kejadian, itu yang biasanya aku ngangkat mitos fakta tuh dari suatu kejadian juga. Oh gitu. dari hari-hari yang memang sampai sekarang masih terjadi, masih berlaku di masyarakat, masih diyakini ada. Atau juga kayak komen-komen dari teman-teman di Instagram gitu. Dia bilang, "Dok, bahas ini dong, Dok, bahas ini." Yang sering pertanyaan mereka apa, Dok? Ada juga yang mereka itu cerita juga soal ngobatin jerawat pakai bawang putih. Nah ini penting itu. Iya, jadi mitos ya. Jadi kalau jerawat juga itu banyak banget ya penyebabnya. Jadi dokter kulit itu juga dia harus ngelihat langsung kondisi jerawat ini kenapa kayak gitu. Itu bisa digali. Karena kita menggali suatu penyakit itu kan panjang. Nggak ada jerawatnya. Ini sah ngomong begini karena memang dia nggak ada jerawat sama sekali nih. Ya kan? Ya kadang kita dokter ya, itu juga menggali jerawat itu panjang gitu. Kita harus tanya juga anamnesis itu. Jadi kita harus tanya dulu riwayatnya kenapa, apakah salah pakai skincare, apakah hormonal dan lain-lain. Dan itu dari situ aja pengobatannya udah beda-beda gitu kan. Nah ini ada juga mitos yang bilang itu pakai bawang putih. Padahal bawang putih dia punya sifat dia tuh panas gitu kan. Jadi kalau misalnya ditaruh di muka, waduh ntar jadi malah makin perih, makin panas, merah dan lain-lain. Itu justru malah bikin bahaya. Istilahnya gini sih, kadang kita kalau misalnya mau mengikuti DIY sekarang ya, itu kadang kalau misalnya tubuh kita itu bereaksi dengan begitu merah, panas, pedih ya, itu sebenarnya bukan berarti tubuh kita itu menerima, kadang tuh justru menolak gitu. Iya, jadi kayak gitu. Kadang kan ada ya yang suruh pakai ini, terus nanti tiba-tiba reaksinya kayak gitu, terus dia anggap nggak apa-apa ini mau sembuh, padahal enggak, itu justru bisa jadi semakin merusak gitu. ABG banyak biasanya tuh. Iya, ABG banyak gitu. Nah, yang terkait dengan soal COVID ini juga banyak. Iya. Mitosnya juga banyak ya. Mitosnya Atau banyak. ya namanya orang usaha dilakukan aja tuh, walaupun secara medis belum tentu terbukti ya kan. Misalnya ini Dok, misalnya katanya nih kalau merokok alih hisap itu, merokok itu katanya meningkatkan imunitas ya, yang namanya sel COVID itu virus COVID-19 itu jadi males masuk ke tubuhnya orang merokok. Katanya gitu, makanya harus kenceng-kenceng ngebulnya. Iya, merokok. Bener nggak itu Dok? Iya enggak lah, karena bahan yang ada di dalam rokok itu kan justru merusak tubuh kita, justru menurunkan imunitas kan. Jadi makanya kalau misalnya orang dengan merokok dia justru lebih mudah terserang penyakit ya, salah satunya COVID-19. Kan benar berarti perokok itu menyebabkan bla 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 itu kan, berarti kan begitu. Yang itu kan. Tapi ada juga ngomong yang umur 90 tahun merokok masih sehat juga banyak. Itu gimana Dok? Kan setiap orang kan beda-beda ya. Oh, ini gitu. penjelasannya. Kan kalau misalnya ada kaum perokok dengerin tuh, ya. Dengerin tuh ya. Ada yang umur masih puluhan dia udah kena kanker paru-paru, ada yang 90 tahun dia masih sehat. Kan beda-beda gitu. Iya. Beda-beda itu apanya maksudnya? Kekebalannya beda-beda atau kekebalannya respon tubuh terhadap racun yang ada di dalam rokoknya itu kayak gitu. Biasanya Dim punya mitos lagi ya, Dim? Teman kalian punya mitos lagi apa nggak? Yang hari-hari yang mau ditanya ke Bu Dokter di Mumpung jauh-jauh nih ke sini nih, Plasma bener obat paling mujara, Om. Plasma. Plasenta. Plasenta bayi jadi apa? Oh iya. Katanya obat terbaik itu sebenarnya. Iya. Untuk apa? Untuk apapun. Segala penyakit ya. Plasenta tali pusar. Iya, plasenta bayi yang biasa kita kubur di dalam. Kalau di kendi itu jadi obat apa? Obat apapun.
Diapain itu plasenta? Nggak ngerti, makanya ini mitos. Gimana dok? Jadi ini aku memang pernah baca ya soal ini. tuh. Aneh-aneh nih krunya Om. Kalau yang ini berat nih Mas. Berat nih kayaknya. Jadi Ini akibatnya ya gitu tuh, gembut kayak gini dia. Jadi memang yang ini aku pernah baca. Jadi memang kalau di Indonesia kan plasenta kan dikubur gitu ya. Nah kalau di luar negeri itu memang kayak di Amerika gitu memang dia tuh disimpan gitu, disimpan Plasenta karena itu. plasenta itu kayak dibuat dijadikan tabungan gitu karena memang ada penelitian yang dia bilang dia bisa mengobati penyakit kayak gitu. Nah makanya dijadiin tabungan. Cuman aku masih belum lengkap juga waktu itu bacanya dan penelitiannya juga masih dalam penelitian gitu lah ya. Jadi masih belum semua negara bisa menerapkan kayak gitu. Oh, tali pusat plasma. Iya, plasenta itu Oh, lain sama plasma, ari-arinya. beda. Hari-hari. Ari-arinya yang Ari-arinya gedenya. dong. Kan ada yang gede terus ada tali pusatnya itu. Tapi kalau lagi-lagi terkait COVID nih soal plasma apa namanya? Kovalen apa istilahnya? Langsung kepala. Donor plasma Plasma darah. kovalensi ya? Iya. Nah, itu bagaimana, Dok? Ya tapi memang ini kayak aku kalau bahas COVID agak ngeri deh. Oh, agak ngeri ya. Karena Jangan- sensitif banget. Jangan Sensitif dibahas, banget. nggak Iya. usah. Ini yang bahas mitos yang hari-hari Yang jelas- lucu-lucu yang aja sudah nih. jelas kita bisa koreksi. Bener. Berdasarkan keterangan medis yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau yang masih dalam Simpang proses siur. penelitian, simpang siur atau malah menimbulkan gejolak yang nggak perlu usah. Di sini bukan tempatnya untuk bikin aneh. Satu lagi nih mau nanya nih. Ini mitos apa realita nih? Kaitannya sama antum. Antum ya antum. Anti. Ini kebetulan kan keturunan Arab, ya Arab. kebetulan kan? Iya. Ini apa namanya Alatas, ini Itu. Alidrus. Nah, kalau ini kan syarifah, mungkin kalau cewek bukan syarifah, ini jamaah ya kan? Ya gitu tuh harus ketemunya tuh harus satu itu yang sama, harus ketemu jamaah harus syarifah. Itu mitos atau memang tradisi atau apa? Kebetulan aja. Itu lebih kepercayaan sih, maksudnya kepercayaan kami lah sebagai turunan punya marga lah. Jadi memang kadang kalau misalkan yang menikah gitu bukan dengan satu marga, kadang memang dari kecil pendidikan kita rata-rata sama Om. Pendidikan itu dalam arti untuk kalau kami kan muslim gitu ya. Dari gitu tuh memang didiknya ya udah muslim dari kecil ya seperti itu gitu, misalkan kayak kita harus habis maghrib mengaji, ada baca bacaan yang lain-lain. Kalau misalkan kita nggak satu marga, kadang tuh suka berbeda. Maksudnya marga sesama turunan Arabnya Iya, ini. turunan Arab ini kadang Oh. kalau kita kan ada Bani Hashim, jadi ada Bani Hashim tuh kami gitu, jadi Alatas. Kalau di sini tuh di Indonesia tuh ada organisasi Robito Alawiyah, jadi perkumpulan para habaib. Iya. Gitu. Oh, jadi kalau Alatas sama Alaidrus cocok ya? Ketemu ya, istilahnya secara tradisi. Itu kayak puzzle gitu kalau kita berdua gitu. Kayak puzzle pluk gitu ketemu gitu. Gitu. Alhamdulillah. Bukan. Ngomong begini karena dulu juga hampir mantan bakal calonnya itu juga ada begitunya. Ketemu Om yang nggak jelas gini ya, repot gitu kan. Om sadar itu. Nah tapi sebenarnya kalian berjodoh itu lebih karena faktor itu waktu itu atau kebetulan atau dijodohin atau bagaimana? Enggak, jadi dikenalin temen. Oh, gitu. dikenalin teman, bukan dipertemukan saudara atau orang tua ditemukan. Ini misalnya Zaman dari sekarang udah Fam Alaidrus ketemu sama Fam Alatas, cocok lah, saudara, anak lu sama ini dari jatuh lah, enggak ya? Enggak sih. Apalagi kayak zaman sekarang kan kita udah bisa lebih gampang kan kenal satu sama lain kayak gitu. Kita juga kenal dikenalin temen juga waktu itu lewat sosial media gitu. Oh, gitu The power toh. of sosial media. Gitu. Sosial media itu membuat Iya. ketemu jodoh gitu loh. Ya, yang positifnya banyak. Banyak. Memang penggunaannya negatif banyak. Banyak. Tapi kita ambil yang sisi positifnya Betul. saja. At the end of the day, alhamdulillah akhirnya kalian berjodoh. Jodoh. Ya kan? Mudah-mudahan menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Jodoh sampai kakek-kakek ninen-ninen. Amin. Ya kan? Iya. Dan teruslah berkarya, kayak tausiah saja. Untuk menghasilkan konten-konten kreatif demi supaya negara ini menjadi lebih baik. Iya. Masyarakat kita menjadi lebih sehat, ya kan Dok? Ya, betul. Ada pesan-pesan ya? Sampai Dok? Pesannya apa ya? Pesannya buat teman-teman yang nonton ini, Ciam.
apa ya, tentang mitos fakta aja ya. Iya. Jadi memang banyak sih mitos-mitos di Indonesia ini. Kalian jangan 100% langsung langsung melakukan gitu. Kita harus lihat dulu apakah memang itu benar atau enggak. Sebaiknya kalian konsultasi juga ke fasilitas kesehatan. Apalagi sekarang ini lebih gampang kita tuh kalau misalnya mau konsultasi ya. Kita udah banyak banget nih wadahnya untuk konsultasi online sama dokter, dari melalui aplikasi atau melalui ke sosial media. Jadi lebih baik ditanyain dulu apakah memang itu benar, apakah perlu pengobatan yang lain supaya nggak salah, supaya nggak salah treatment. Menarik. Tapi ini satu lagi pertanyaan terakhir dok. Okay. Ada yang bilang orang ini memang berobat ke dokter tuh benar, kadang-kadang juga faktor sugestinya juga keluar. Ya kan? Padahal dokternya cuma ngasih resep gitu-gitu aja. Ya kan, kasih vitamin, tapi ketemu dokter rasanya udah ayem gitu loh. Waduh. Ya, begitu ya dok ya? Ada gitu ya? Ada juga yang lucu nih, ada juga orang-orang zaman dulu nih kalau waktu aku dulu di klinik tuh, ada orang zaman dulu kalau ke dokter kalau belum disuntik dia belum sembuh. Nah itu. Jadi tuh kalau dikasih cuma resep aja dok, sudah dok. Iya. Sudah apa? Saya nggak disuntik. Sudah minum, beli apa di apotek gitu dok. Nggak disuntik. Iya. Nggak disuntik itu kayak belum diterapi gitu. Bener. Ya. Ya itu memang kita biasanya di klinik itu kita menyiapkan vitamin ya, vitamin yang untuk disuntik itu vitamin untuk syaraf ya, misalnya kalau pernah dengar Neurobion. Nah itu kadang orang-orang kesukaanku ya, Neurobion itu. orang-orang dulu itu yang tadi kalau datang minta disuntik gitu biar badannya enakan, ya itu biasanya kita kasih suntik Neurobion kayak gitu supaya Macem-macem vitamin ya. untuk syaraf juga. Neurobion kan gitu. banyak yang untuk apa namanya? Ya itu memang bagus dikonsumsi. Yang berapa juga. mili? 9.000? Neurobion aku lupa juga ya berapa mili Lebih cocok disuntik apa diinfus dok? Nah, jadi sebenarnya disuntik apa diinfus? Oh, jadi sebenarnya masuknya itu lewat ya mana? Intramuskular, intravena gitu intravena. ya. Jadi sebenarnya sama aja sih. Oke. Kayak gitu. Cuman apa namanya? Biasanya kalau dia lewat diinfus kan dia lebih dicairin lagi kan. Kalau misalnya disuntik dia bisa lewat muskular ya, bisa lewat pantat kayak gitu. Nah, kalau diminum tuh juga nggak apa-apa. Kalau untuk sehari-hari daripada disuntik terus kan sakit kan. Diminum juga nggak apa-apa. Dia nggak ada efek samping kok. Nggak, suntik, bener suntik itu. Kalau nggak disuntik rasanya nggak mantap. Nggak Dok, benar, iya, dok, nggak mantap. sudah dok, sudah. Jadi suntik nih. Iya. Disuntik saya. Iya kan? Iya, pasti ada minta disuntik gitu ya. Udah, kadang Padahal kita kasih. kalau disuntik itu kan umumnya vitamin atau apa? Ada juga vitamin. yang iya ya. Kita kasih vitamin. Tapi biasanya. dok, maaf ini ya agak ya. Kenapa kok sasarannya kok pantat kenapa sih? Karena dia Ini itu bukan mitos itu bener. bener. Jadi memang Jangan dokter itu ngawur, katanya ada pantat. Tradisinya dari dulu dari zaman Fir'aun dulu pantat. Enggak ya? kenapa di pantat? Jadi karena kan kita kan nyuntiknya kan di jaringan otot ya. Iya. Nah, kita pilih jaringan otot itu yang dia tuh juga di daerah situ tuh banyak lemaknya supaya nggak sakit gitu. Makanya kita pilih di pantat gitu. Kalau di sini kan dia sakit kan karena kan di sini kan juga maksudnya jaringan lemaknya kan lebih sedikit kan kayak gitu. Iya, kalau divaksinasi, imunisasi kan banyak kan kok di sini kan di apa Iya, karena namanya? kita nyuntikinnya di lengan otot. atas ini ya. Oh, gitu. Jadi nggak sakit gitu ya. Terus Iya. ada teknik nyuntik nih. Sekali lagi tambahin dikit. Oke. Teknik nyuntik, Dok. Itu kan ada nyuntiknya itu yang begini, ada yang kemudian ya. ada yang berdiri begini ya 90 derajat, ada yang di gitu. Bener nggak itu? Itu nggak? beda-beda. Itu Beda. setiap jenis vaksin beda-beda. Ada yang 90, ada yang 45, ada yang bener-bener dia disuputan banget. Itu beda-beda. Oh. Kayak gitu. Itu tergantung obat. Maksudnya tergantung isi dalamnya gitu. Tapi kalau jarum suntik sama aja semua ya? Sama aja. Hah? Sama maksudnya apa nih? Ukurannya sama aja apa beda-beda? Beda-beda tergantung ininya kan, tergantung dia spuitnya itu loh. Ini Maksudnya penting untuk yang takut-takut disuntik dok. Mungkin Ya. di penjelasannya jadinya nggak mulai berani gitu loh. Kayak harus balance gitu juga dia sama ininya spuitnya tuh. Jadi badan suntikannya. Kalau misalnya badan suntikannya kayak kita tahu suntikan insulin yang cuma 1 mili itu kan kecil aja, jarumnya juga dia akan kecil. Tapi kalau semakin besar tuh kayak jarum tinta itu. Nah, jarum tinta itu. Jarum suntik yang jadul yang dari kaca-kaca ya bener dari kaca itu masih dipakai nggak ya yang jadul-jadul itu ya? Jarum suntik atau kan ada tuh alatnya Nggak gitu. ada. Belum tahu pasti. Iya. Dulu. Oh waktu kecil itu setiap ke rumah sakit pasti takutnya sama jarum itu karena kelihatan udah gede-gede ini belontong gitu kan. Iya tunjukin. Ini mau disuntik lagi. Klek. Udah keteror duluan juga ya. Zaman dulu imunisasi itu masih dicowel om ya? Oh masih dicowel. Iya dicowel kan. Masih gede itu ya? Iya betul. Berdiri gitu cowel. Waduh kita.
Masih ada bekasnya. Dan selalu ada bekasnya. Biasanya ada daging tumbuh gitu kan. Iya kan? Sekarang udah nggak gitu lagi. Sekarang udah nggak disuntik. Kemarin kan anaknya kita disuntik. Tapi orang kok banyak kan kok jadi ketakutan jarum suntik itu kenapa sih ya? Konotasinya udah Iya, gitu pokoknya. sakit. Padahal enggak ya, padahal suntik kan cuma sekian detik aja ya. Iya. Gitu kan? Iya, tapi memang kan karena ya apalagi kelihatan juga kan saat jarumnya nusuk jadi udah takut dulu. Nggak usah takut, yang penting sembuh justru Iya, kan. betul. Tapi masuknya sekarang banyak yang tidak harus lewat jarum suntik kan. Sekarang itu lewat macam-macam toh. Di oral kan bisa diminum. Iya, gitu bener. ya. By the way, terima kasih banyak Oh, Dr. Nadia, sama-sama, ya, Om Boy. Mas Ismet, atas waktunya yang luar biasa ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Thank you. Nah, Ya. untuk terakhir terima kasih ini kita tos aja ini. Oke, kita tos. Thank you. Ya. Aduh. Ya, demikian lagi bincang-bincang Om Wai seputar mitos dan realita di dunia kesehatan sehari-hari yang perlu diketahui oleh seluruh khalayak di hadirin-hadirat dimanapun Anda berada, dengan pakar kesehatan yang menjadi juga dokter yang influencer, yaitu Dr. Nadia Alaidrus dan juga Mas Ismet Alata bersama Om Wai. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.